atau apa ya beri masukannya, silakan Anda di di chat saja, itu di chat itu ya, tulis di situ, tulis namanya juga ya, nama, biar Pak Rustam tahu kan gitu ya. Terus pertanyaannya apa? Nanti kalau kurang jelas bisa dikonfirmasi oleh penyaji. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan, atau apalah ya istilahnya. Yang penting nanti ditulis di chattingnya situ. Silakan. Izin, Mbak. Saifur, Pak. Ditulis di chattingannya nama Saiful. Maksud saya itu tahu, punya data siapa yang tanya, siapa yang anu, gimana caranya? Atau gimana caranya? Supaya saya bisa. Nah, itu sudah ada berapa yang tanya. Itu di chattingnya ya, itu udah banyak. Nah, sudah ada namanya di situ. Ya kita mulai dari mana dulu nih? Enggak, penyaji. Kalau dilihat dari chattingannya sudah kelihatan tuh. Tentu acuannya jurnal yang dimaksud ya, jurnal tadi ya. Monggo silakan penyaji. Gimana dulu itu kalau dilihat dari ada dari Siti Murni, Sentika, mana dulu? Ya, silakan. Terima kasih, mohon kita diskusikan Ya dulu. semampunya jawabannya, kita agak terlalu gitu. Ya, ya. Pak Rustam, saya izin menjawab untuk pertanyaannya Mbak Aura Deris. Boleh? Silakan. Oke, tadi pertanyaannya bagaimana peran masing-masing komponen ISG dalam mempengaruhi profitabilitas bank dan mengapa governance menjadi komponen yang paling signifikan dalam penelitian ini. Eh, Kan tadi udah dibahas ya kita bahwa di penelitian tadi itu mengandung ESG. Namun cuma governance yang menunjukkan pengaruh positif yang konsisten dan signifikan terhadap profitabilitas bank, khususnya pada Islamic Bank. Nah, untuk governance sendiri ini memiliki peran penting dalam membentuk struktur dan manajemen yang kuat, meningkatkan transparansi, serta mengurangi risiko konflik kepentingan antara manajemen dan dan per- dan pemegang saham. Nah, untuk konteks perbankan Islam sendiri itu si governance ini memiliki dimensi yang lebih luas lagi karena mencakup kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah termasuk pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah atau SSB. Nah, untuk governance atau tata kelola yang kuat itu bisa mendukung pengambilan keputusan yang lebih hati-hati dan strategis, terutama dalam pengelolaan risiko dan efisiensi operasional. Yang mana hal tersebut itu dapat berdampak langsung terhadap peningkatan ROA, ROE, dan NIM. Namun sebaliknya, kalau komponen environment dan sosial itu memiliki pengaruh yang lemah atau nggak signifikan ya Mbak Aura, eh,
Jadi kemungkinannya karena efek jangka panjang yang belum terlihat dalam periode penelitian, ini kan hanya 10 tahun ya, 2009 sampai 2019, maka terdapat keterbatasan dalam implementasi kebijakan lingkungan dan sosial yang terukur, terutama pada bank-bank yang belum memiliki strategi ESG yang terintegrasi sepenuhnya. Itu mungkin jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah cukup jelas, Mbak Aura? Sudah Mbak Raisa, terima kasih. Baik, terima kasih kembali, Mbak Aura. Bisa ndak ya kira-kira misalnya menyatakan bahwa tadi ini misal ya, ini yang berpengaruh signifikan misalnya governance atau apa tadi ya, bisa ndak ditunjukkan di jurnalnya, di jurnal tersebut. Ini loh, maksud saya sambil membaca outputnya mungkin di tabelnya itu. Oh ini loh buktinya ini segini. Oh ini tidak pengaruh atau pengaruhnya lemah. Kira-kira penyaji bisa enggak? Kan kita kan kepingin tahu tuh nanti harapannya Pak Rustam itu Anda setelah ini Anda tuh sudah bisa membuat meskipun tidak pakai negara-negara itu Anda seandainya gampangnya Anda niru seandainya ekstrimnya niru dari itu kira-kira Anda bisa enggak buat yang saya itu dan bisa membaca dari hasil itu enggak ya dalam artian memang tidak boleh niru plagiarisme ya artinya kan nanti kan pasti beda ya misalnya sampelnya kan pasti beda referensinya ada yang dikutip dari jurnal tersebut cara cara apa alur berceritanya itu bisa melalui situ kemudian nanti referensinya bisa ditambahkan kan nggak masalah karena memang objek penelitiannya juga berbeda, sampelnya juga berbeda. Kalau nanti Anda cukup di apa, apa bank syariah dan bank konven di Indonesia dengan tema yang sama. Oh, saya yakin itu tembus jurnal 3, Sinta 3, 2. Nah, pertanyaannya kan memang setelah membaca itu bisa enggak buat kan gitu mestinya. Yang penting kan itu ya. Kemudian saya berharap kan bisa enggak Anda jelaskan dari karena saya lihat dari presentasinya kan memang belum ada tabel-tabel yang yang mungkin berdasarkan jurnal itu ya. Maksud saya itu temennya juga bisa baca dari tabel. Kalau memang sama-sama nggak bisa, ayo kita belajar baca bareng-bareng nanti barangkali Pak Ustam juga. Oh ini loh seperti ini misalnya seperti ini kan gitu tujuannya. Jadi kalau saya nggak bisa ya saya bilang nggak bisa kan gitu. Oh ini dari SG ini yang berpengaruh ini. Nah, biasanya di jurnal itu tampilannya seperti apa. Kan gitu. Barangkali teman yang lain, oh ini Pak seperti ini, yang ini. Ah, kan lebih bagus. Ah, misalnya seperti itu. Pak maksud saya, ya, kan penyajinya banyak, banyak enggak satu orang. Barangkali. Oh ini tadi lemah, gitu. Variabel ini lemah. Gitu. Misal seperti ini. Pak sulit, ya memang kita mau belajar. Jangan merasa sulit. Harus juga agak ini juga. Yang penting jangan merasa sulit dulu karena memang itu yang mau kita pelajari kan gitu ya. Nanti kalau paham dikit-dikit enggak terlalu ya. Memang kalau bisa semua ya berarti kan hebat. Maksudnya itu kita sebagai mahasiswa, saya juga sebagai dosen belum tentu bisa juga ya. Kok ahli misalnya. Karena spesifikasinya dosen pun juga terbatas pada ilmu-ilmunya tertentu juga. Ya, ya lanjut. Kalau nanti
apa yang ah, peserta ini belum punya bayangan untuk bisa menyusun daripada atau katakanlah ekstrimnya meniru dari jurnal itu dengan data Indonesia, berarti kan belum paham, kan gitu dong. Nah, kalau sudah Pak punya bayangan, oh seperti ini, seperti ini. Nah, itu ada gambaran, oh saya bisa. Nah, kan seperti itu. Kalau masalah kalimat-kalimat, kita bisa belajar dari jurnal itu. Kalau referensinya, ya kita bisa tambah, bisa kurang dari referensi yang Anda jumpai, kan seperti itu. Nah, itu permulaan awalnya seperti itu. Kalau nanti Anda mengembangkan, oh ada variabel lain Pak dari jurnalnya, silakan itu kan pengembangan. Atau nemu sendiri yang mungkin yang baru, silakan. Yuk lanjut. Yuk. Izin Pak Rustam, Ya, silakan. lebih lanjut boleh Pak? Ya, silakan. Gimana ini? Dari siapa Ya, ini? ini Pak. Saifur Pak, Saifur Rahman. Pak Server sudah nulis di situ ya, di chattingnya. Sudah. Sudah. Gimana? Kritik mendasar saya terhadap Ya, itu adalah yang pertama terkait dengan ini ya, perbandingan aset. Karena judulnya tadi kan pengaruh ESG terhadap profitabilitas antara Islamic Bank dengan konvensional bank. Nah, kalau kita tarik misalnya pada sisi size perusahaan, itu akan sangat jomplang sekali. Artinya begini, Pak. Memang tadi disebutkan bahwa ini penelitian dilakukan dari berbagai bank di negara-negara yang ada. Kalau kita memang bisa membuat satu kelompok yang sama misalnya, jadi begini, aset bank Islam itu di range berapa sampai berapa, maka ambillah aset bank konvensional di range tersebut. Ini menjadi perbandingan yang apple to apple. Dasar pemikiran saya adalah semakin besar sebuah aset, karena tadi yang dihitungkan ROA, ROE, dan RIM ya, atau di bank konvensional kan NIM misalnya. Ini kan hanya persentase. Nah, semakin besar aset bank, itu pergerakan pertumbuhannya semakin melandai. Bank dengan aset misalnya 100 triliun, tentu berbeda dengan bank yang asetnya 100 miliar pertumbuhannya. Baik itu nanti terkait dengan ROA kalau itu terkait dengan aset, ROE terkait dengan ekuitas, dan NIM. Karena begini, pertumbuhan yang satu itu ya berdasarkan aset. Memang tadi di akhir itu disebutkan bahwa aset itu berpengaruh terhadap, tapi kan itu hanya pada sekuel terhadap profitabilitasnya, tapi tidak face of face, tidak langsung perbandingan yang sepadan dengan antara konvensional dengan Islamic Bank-nya. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan usia dari bank itu. Artinya kalau kita misalnya pernah mendapatkan teori PLC ya, product life cycle, itu bank yang sudah maturity tentu akan berbeda dengan bank yang lagi tahap growth. Tingkat pertumbuhannya, return-nya, ROA, ROE, NIM-nya. Nah, ini juga menjadi klaster tersendiri. Artinya bahwa misalnya bank 2009 sampai 2019 itu perbankan kalau misalnya kita tarik dalam konteks Indonesia, maka itu adalah bank Islamic Bank itu masih sifatnya dalam tanda petik unyu-unyu lah. Artinya pada introducing sampai kemudian growing, belum sampai tahap maturity. Nah, ini juga akan sangat berpengaruh terhadap ROA dan ROE dan NIM-nya.
Itu satu. Yang kedua, kritik mendasar saya terhadap artikel itu adalah terkait dengan ini, Pak. Tadi kan disebutkan bahwa ada semangat untuk melaksanakan ESG. Pertanyaan mendasarnya adalah semangat melaksanakan ESG itu berasal dari awareness, dari kesadaran bank itu akan pentingnya ESG, atau karena dari comply, kepatuhan bank terhadap otoritas yang menaunginya. Karena bank itu, sekali lagi Pak, kalau kemudian berhadapan dengan otoritas, itu peraturan otoritas harus ditegakkan karena itu wujud kepatuhan, compliant. Nah, makanya kemudian menjadi naif kemudian kalau kemudian bahwa pada tahun 2019 ada kecenderungan peningkatan ESG di perbankan. Ini pertanyaan dasarnya ini didasari awareness, kesadaran dari dalam diri perbankan itu tentang pentingnya ESG atau sebetulnya karena ketidakmampuan menolak dari sebuah peraturan otoritas. Nah, ini sebuah kritik mendasar itu. Saya kira itu apa ya, dua poin dari saya terkait dengan ESG dan perbandingan langsung antara ESG dengan profitabilitas antara Islamic Bank dengan Commercial Bank. Saya kira itu Pak Rustam, terima kasih. Ya, itu saya memahami yang disampaikan Pak Saiful Rahman. eh saya nunggu responnya dulu dari penyaji. Yang disampaikan Pak Rohman itu dari Pak Rohman, Pak Saiful Rahman itu kira-kira sejalan dengan yang dimaksud di jurnal itu. Oke, sambil sambil nunggu satu pertanyaan Pak Rohman tadi. Coba yang berikutnya yang mau disampaikan secara langsung. Pak Rustam mencoba untuk Siapa ini? menjawab Pak Saiful Humam, Pak. Umam. Oke, Ya, Mas Umam. Humam. Jadi kalau tadi Pak Saiful menanyakan tentang tidak adanya klarifikasi soal aset sebagai perbandingan karena memang penelitian ini mengambil data sampel dari Icon Thomson Reuters database. Jadi kayak semacam kalau di database yang lain mungkin kayak di Bloomberg gitu ya. Bloomberg database itu. Jadi memang ini kayaknya penelitiannya memang tidak secara langsung terus kemudian door to door atau pengambilan data langsung dari bank-bank terkait, tapi memang dia mengambil kayak sumber database dari Icon Thomson Reuters database. Ini bisa dilihat di jurnal di halaman 6 di bagian sampel data. Itu disebutkan the sample. Nah, ini bahasa Inggris panjang ya, ini agak lidah Jawa jadinya agak sulit juga untuk ngomong bahasa Inggrisnya. Intinya di situ yang saya pahami adalah data ini diambil dari Icon Thomson Reuters database. Begitu Pak Rustam dan Pak Saiful. Terus kemudian soal peningkatan ESG pada 2019 itu berdasarkan kesadaran awareness atau kepatuhan compliant karena diwajibkan oleh otoritas. Kalau melihat dari jurnal ini di halaman berapa, sebentar saya lihat, di halaman 4 itu ESG and Islamic Banking di paragraf kedua itu The World Bank tahun 2019 itu melaporkan bagaimana tren dari growth di di perbankan ini mencatat adanya tren yang berkembang di antara lembaga keuangan syariah untuk mengintegrasikan pertimbangan ESG ke dalam operasi mereka sebagai pengakuan manfaat keberlanjutan itu sendiri. Jadi memang kalau dari rapatnya World Bank ini ya cukup ada kesadaran dari bank-bank ini untuk menerapkan atau menggunakan ESG ini karena asas keberlanjutan itu sendiri. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Pak Rustam atau Pak Saiful. Terima kasih. Oke, ada lagi. Mas Umam tadi. Saya Pak Rustam, saya Syauqi izin
Silakan Mas Aldi. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Juwita, yaitu mengapa mengapa penting untuk memasukkan variabel kontrol dalam analisis pengaruh ESG terhadap profitabilitas bank. Kalau menurut saya itu variabel kontrol itu sendiri berfungsi untuk mengisolasi pengaruh ESG agar analisisnya lebih objektif dan akurat. Yaitu kan profitabilitas bank dipengaruhi oleh banyak faktor, tidak hanya ESG. Misal, bank yang lebih besar cenderung memiliki keuntungan lebih tinggi karena skala ekonomi, sementara efisiensi operasional bisa meningkatkan margin laba secara signifikan tanpa mempertimbangkan variabel kontrol. Jadi, memasukkan variabel kontrol itu penting untuk menjaga validitas hasil penelitian. Oke, apa lagi? Oke, baik Bapak, Silakan. saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Rani tadi ya, Mbak Rani terkait dengan eh tadi pertanyaannya Mbak Rani, mengapa faktor governance atau tata kelola dalam ESG itu berpengaruh signifikan ya Mbak terhadap kinerja bank syariah, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap konvensional gitu ya Mbak. Mengapa governance berpengaruh signifikan pada kinerja bank syariah namun tidak pada bank konvensional. Nah, kalau dalam jurnal ini, kalau temuan dari jurnal ini tuh salah satunya faktornya adalah dilihat dari peran sentral tata kelola dalam perbankan syariah itu sendiri Mbak. Jadi dalam perbankan syariah, kalau tata kelola yang kuat itu bukan hanya dari sisi aspek manajerialnya saja, tapi juga kalau dari Islamic Bank itu juga ada amanah moral dan juga religiusitasnya di situ. Seperti itu. Jadi hal ini salah satunya itu cakupannya adalah kalau dari governance untuk Islamic Bank itu sendiri ada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Kalau bisa juga melalui Dewan Pengawas Syariah salah satunya. Dan juga ada transparansi terhadap pembiayaan yang berbasis kemitraan juga seperti mungkin mudharabah atau musyarakah dan segala macamnya. Dan ada juga keadilan bagi semua pihak di situ. Dan kalau kita lihat dari implikasinya sendiri bahwa kalau dari sisi governance itu governance yang baik itu sangat mempengaruhi kepercayaan publik dan juga daya saing terhadap Islamic Bank-nya sendiri. Nah, itu kalau kita lihat dari sisi peran sentral dari tata kelolanya. Kalau yang kedua kita lihat dari sisi legitimasi sosial bank syariah itu juga bergantung pada governance-nya. Dan seperti tadi kan dijelaskan di awal bahwa salah satu teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah tentang yang mengacu pada legitimasi teori ya. Jadi di sini Islamic Bank sendiri itu perlu di sini dia mempertahankan izin sosial untuk beroperasi di masyarakat Muslim itu sendiri. Jadi governance yang kuat menunjukkan bahwa komitmen etis dan juga kepatuhan terhadap syariahnya seperti itu, Mbak. Jadi kalau kita lihat governance itu bukan hanya sekedar struktur formal, tetapi juga sebagai alat legitimasi sosialnya. Nah, kalau dari sisi yang ketiga, kenapa bank konvensional kalau di sisi bank konvensional, kenapa dia tidak berpengaruh? Karena di sini bank konvensional itu lebih cenderung melakukan ESG secara simbolik, seperti tadi mungkin yang dijelaskan Pak Syaifur juga, kritikan dari Pak Syaifur terhadap jurnal ini bahwa ada aturan-aturan tertentu yang diikuti dari governance-nya kalau di komersial bank gitu berbeda dengan bank Islamic Bank yang memang dia ada istilah kepatuhan syariahnya di situ, ada unsur religiusitasnya di situ seperti itu. eh Kalau kita lihat lagi dari sisi jurnalnya mungkin kalau di sini tuh dijelaskan di halaman 13, mungkin ada ya di halaman 13 kenapa hasilnya seperti itu ada di halaman 13 di mana kalau kita simpulkan secara singkat bahwa di sana dijelaskan bahwa Islamic Bank itu dia memiliki sistem tata kelola yang lebih ketat dan juga terstruktur, termasuk dalam pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariahnya. Dan yang kedua juga dijelaskan di sana bahwa governance yang baik itu menjadi sumber kepercayaan publik terhadap kepatuhan syariah dan juga nilai etis. Namun sebaliknya di commercial bank itu dia tidak menunjukkan efektif yang signifikan karena governance itu lebih diarahkan kepada kepatuhan formal gitu, lebih diarahkan kepada kepatuhan formal dan tidak selalu berdampak langsung terhadap kinerja finansial. Kira-kira seperti itu, Mbak Rani. Terima kasih, Bapak. Ya, ada lagi.
Izin menjawab Pak, Hmm. pertanyaan dari Mbak Sabrina ya terkait kenapa sih ESG itu penting banget untuk keuntungan bank khususnya di aspek tata kelola dan bagaimana dari investor memandang peran ESG itu khususnya di tata kelola dalam keputusan investasi di sektor perbankan. Jadi maaf. Jadi sebenarnya eh, investor itu kan memandang ESG itu terutama pada aspek tata kelola itu sebagai indikator utama ya yang dalam menilai risiko dan prospek jangka panjang suatu bank yang dimana ada beberapa kriteria dari tata kelola itu. Yang pertama itu sebenarnya harusnya manajemen risiko yang kuat, kepatuhan terhadap regulasi, transparansi dalam laporan keuangan dan pengambilan keputusan, dan etika bisnis yang dijalankan secara konsisten. Nah, selain itu juga investor itu percaya bahwa bank dengan tata kelola yang baik itu bisa lebih stabil, lebih akuntabel, dan lebih kecil kemungkinannya terlibat dalam skandal atau penyimpangan yang pada akhirnya itu akan berdampak positif ya terhadap kinerja keuangan dan harga saham. Selain itu juga mungkin bisa dilihat pada halaman 12 paragraf ketiga itu sudah dijelaskan terkait eh, di mana bank komersial itu lebih sering melayani bukan lebih sering sih kayak melayani basis apa pemangku kepentingan ya yang lebih luas termasuk investor institusional yang uh, memprioritaskan praktik ESG yang komprehensif seperti itu Pak kurang lebih. Ada lagi. Saya izin Mbak menjawab. Ya, Eh, apa ini? Mas Eko. Iya, Ya, apakah silakan. bank syariah dari Mbak Siti Murni ya? Apakah bank syariah memiliki keunggulan kompetitif dalam penerapan ESG? ESG karena nilai-nilai syariah sudah mengatur aspek sosial dan etika. Nah, ini jelas bahwa apa namanya di jurnal ya artikel itu kalau nggak salah halaman 4 itu jelas bahwa apa namanya bank syariah itu sejalan dengan etika ya. Artinya apa? Artinya eh, perbankan syariah atau Islamic Bank itu kan didasarkan di jurnal halaman 6 itu pada prinsip-prinsip hukum syariah yang telah didorong dengan tujuan yang lebih tinggi dari maqasid al-syariah, tujuan hukum Islam. Ini memastikan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat dan juga mengutamakan investasi etis yang bertanggung jawab secara sosial. Seperti itu. Jadi Islam juga kan melarang investasi dalam aktivitas yang dianggap merugikan masyarakat atau lingkungan. Nah, ini salah satu keunggulan kompetitif bisa dibaca di artikel halaman 4 gitu. Barangkali ada teman-teman yang menambah. Sudah dijawab semua itu? Sudah jawab semua? Izin menjawab pertanyaan Oh, dari Pak Santi Kandir. ya, silakan. Pertanyaannya tadi Suaranya Mbak Indah kurang keras. ini Pak Ma'amun. Ya, silakan. Dengan adanya keterbatasan dalam laporan ESG dan perbedaan tingkat adopsi di berbagai negara, bagaimana peneliti dan pengambil kebijakan dapat memastikan validitas dan keandalan data dalam studi mengenai ESG dan kinerja bank. Dilihat di halaman 5, nggih. Dalam menghadapi keterbatasan laporan ESG dan variasi tingkat adopsi di berbagai negara, peneliti dan pengambil kebijakan dapat melakukan berbagai strategi untuk memastikan validitas dan keandalan data dalam studi tentang ESG dan kinerja bank berdasarkan pengetahuan dari artikel tersebut dan praktek terbaik. 1. Penggunaan standar laporan ESG yang diakui internasional.
Itu dengan cara menerapkan kerangka pelaporan ESG yang diakui secara global, seperti BRI, SASB, atau Integrated Reporting Framework untuk meningkatkan konsistensi dan comparability data. Nah, yang kedua, pengembangan indikator khusus untuk bank syariah. Mengintegrasikan indikator dan metrik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan makosid al-syariah dalam laporan ESG, sehingga data yang dikumpulkan relevan dan mewakili karakteristik unik bank Islam. Yang ketiga itu ada pelatihan dan edukasi bagi reporter dan auditor. Yang keempat, ada penggunaan data kombinatif dan triangulasi. Kelima, ada pengembangan data dan sistem monitoring terpadu. Keenam, ada standarisasi regulasi dan intensif pemerintah. Yang ketujuh, ada pengawasan dan verifikasi independen. Itu yang bisa saya sampaikan, gitu, Pak. Oke, baik, sudah semua dijawab ya. Saya mengapresiasi jawaban atau pertanyaan sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing. Coba kita kembali ke jurnalnya. Minta di share jurnalnya. Saya kembali sambil di share ya jurnalnya. Tadi kalau nggak salah ada dua hipotesis. Yang pertama ISG berpengaruh pada profitabilitas ya. Itu apa nanti kita lihat itu di yang kedua apakah ISG ini berpengaruh terhadap profitabilitas eh, apa ISG ini apa di masing-masing apa bank syariah dan Indonesia bank konven peran ISG terhadap profitabilitas di bank BSI dan konven kalau nggak salah seperti itu tadi kita biar tahu arah yang ingin dijawab dari jurnal itu apa kan gitu coba di share kemudian nanti kita tunjukkan hipotesisnya halaman berapa makanya kemarin saya minta salah satunya hipotesisnya salah satunya lagi dari salah yang lainnya misalnya alasan penelitian di situ ya sehingga dia mengangkat meneliti itu apa minta tolong di share jurnal. Tadi di slide-nya sudah ada ya hipotesisnya. Nah, maksud saya supaya kita sama-sama paham bunyi hipotesisnya itu seperti apa yang betul. Yang itu. Pak, tadi hipotesis pertamanya apa? Di mana Anda menemukan? Di sini nih. Tadi ada gitu. Nah, satu tadi. Nah, satu. Mana ya tadi? Atau kontrol. Ah, ini. Nah, yuk coba dibaca ini. Nah, ini dalam hipotesisnya dia masih ini ya. Ada pengaruh positif, kurung buka, negatif, hubungan antara ISG, praktek ISG, dan profitabilitas perbankan bank. Jadi kalau kalau kita biasanya sudah menduga dengan keyakinan terlebih dahulu bahwa there is a positif. Jadi biasanya ada pengaruh positif itu biasanya. Kalau biasanya di kadang-kadang dosen tertentu arahnya kemana positif atau negatif gitu. Ya, tapi di sini ada jurnal tertentu yang memang harus sudah mengarah. Tapi kalau di jurnal ini masih diperbolehkan. Ini menandakan bahwa ini masih menduga-duga ini ESG itu berpengaruh positif atau negatif terhadap uh, apa profitabilitas perbankan yang diukur kalau nggak salah tadi sama Roy dan Roy ya. Nah, sebenarnya apakah arahannya itu positif atau negatif gantung sebetulnya nanti seperti yang saya sampaikan kemarin hipotesis yang dibangun ini dilihat sebenarnya di yang pertama apa teorinya penalaran logisnya penelitian sebelumnya ya nanti kalau Anda meneliti dilihat
Di situ pasti menyebut ya. Ini misalnya tuh, recent studies have increasing. Nah, itu pasti dia menyebut penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, dari penelitian-penelitian sebelumnya, ketika itu banyak yang positif atau gimana? Kan gitu. Terus logika-logika yang dibangun di situ seperti apa? Menurut Anda logikanya, ISG itu berpengaruh positif atau negatif? Kan gitu. Environment sosial dan governance itu kira-kira kalau dilaksanakan itu kalau kalau di kita kayaknya sudah wajib ya karena ada laporan keberlanjutan itu ada ya di laporan keuangan. Eh, itu menurut Anda kira-kira positif atau negatif dari logika Anda? Nah, kalau sudah logikanya sudah positif, kemudian penelitian-penelitian yang mendukung itu positif, kemudian dari teori 3 teori kalau nggak salah yang dibangun tadi teori legitimasi, teori apa trade-off satunya, teori apa lagi tadi stewardship ya, legitimasi itu bahwa ya intinya nanti pengakuan pendukungan dari masyarakat terhadap perusahaan itu apa kita dapat legitimasi kepercayaan dari masyarakat itu ya. Stewardship itu biasanya harus ya itu untuk kepentingan pihak-pihak yang lain semua gitu ya. Nah, kira-kira kalau itu sudah positif mestinya kita sudah mengarah. Saya nggak ngecek ini jurnalnya tingkat Scopus tapi kelihatannya juga bagus ya. Kalau ngeceknya nanti Anda tinggal klik di Simago ID atau ya nanti saya ajari kalau memang butuh. Tapi karena jurnal ini enak dipahami gitu sehingga saya berharap mudah di ini. Jadi hipotesis yang pertama itu Anda akan menguji apakah ada hubungan ESG kan gitu terhadap profitabilitas bank itu yang penting dulu. Di sini tidak ada membandingkan profitabilitas baik bank konven maupun bank syariah. Kalau ada mestinya ada perbedaan signifikan antara eh, profitabilitas antara perbankan syariah dan konven. Biasanya bunyi hipotesisnya seperti itu. Ya. Jadi sini ingin melihat apakah ada relasi relationship atau nanti influence nama lain atau impact biasanya di jurnal apa influence impact atau relationship itu lebih lunak ya karena relationship kalau di kita cenderung melihat hubungannya tidak melihat arah ya mungkin karena dia pakai kata-kata relationship ya tapi dia juga masalahnya meregresi juga kalau meregresi katanya yang ahli-ahli tadi itu juga ingin melihat pengaruh positif dan negatif kalau hanya relationship saja pastinya pakai hubungan korelasi saja tanpa melihat pengaruh. Nah, kebetulan di sini mungkin dia agar lebih lunak, dia menggunakan kata relationship. Tidak menggunakan apakah ESG itu berpengaruh positif misalnya, terhadap profitabilitas perbankan. Artinya apa? Kalau positif, logikanya semakin ESG-nya diterapkan, praktek ESG-nya diterapkan, kan gitu. Berarti nanti positif ya. Ini karena kadang-kadang mahasiswa ada yang terbalik-balik ini. Kalau positif semakin tinggi secara statistiknya, maka profitabilitasnya semakin tinggi di perbankan itu, kan gitu. Artinya kalau praktek ESG-nya diterapkan oleh perbankan, itu berarti nanti apa profitabilitasnya semakin tinggi. Kalau yang dimaksud negatif, semakin diterapkan ESG, berarti semakin rendah profitabilitasnya. Kan yang lebih masuk akal memang logikanya ah, semakin tinggi ESG diterapkan, kan gitu. Ya, semakin tinggi profitabilitasnya. Itu artinya positif. Jadi nanti kalau ya karena ini jurnal ya, tapi kita yang lebih banyak yang mana biasanya yang saya jumpai cenderung seperti itu ya. Jadi ya semua tergantung jam terbang nanti ya.
Saya ketika ujian, ketika kurang jam terbangnya, gitu kan ya biasa gitu ya. Gitu kan biasa sama yang pengujinya yang mungkin jam terbangnya begini. Jadi kita ingin menguji apakah ISG itu berpengaruh positif pada dengan logika saya kalau ISG diterapkan ya semakin tinggi ya karena dia memperhatikan environmentnya, sosialnya, tata kelolanya. Nah untuk tata kelola memang ada perbedaan antara kalau dari struktur ya tadi juga sudah disinggung kalau bank syariah itu adanya ada Dewan Pengawas Syariah kan gitu. Dewan Komisarisnya juga ada ya. Ya, apa Dewan Direksinya juga ada sama. Yang beda itu tadi ya Dewan Pengawas Syariah ya. Biasanya sekitar antara 2 sampai 3 Dewan Pengawas Syariah nanti di laporan keuangan disebutkan gitu. Itu hipotesis yang pertama sehingga kita tahu arahnya ya. Arahnya berarti kita ingin nanti menguji apakah environment social governance itu nanti berpengaruh positif tidak terhadap ini. Ya, kalau saya lihat dari jawabannya tabelnya itu memang si penulis itu ya penulis itu kan pasti ini dulu ya, menguji data dulu. Memang dia agak ragu dengan mau menulis positif karena di situ tidak positif semua. Ya, sehingga di situ dikasih negatif. Ya, itu kan makanya ada seni menulis di sini ya, menulis. Makanya ada seni menulis juga di sini ya. Dia gak berani langsung dari positive relationship between ESG practice and bank profitability ini ya. Itu berarti kita harus tahu arahnya. Nah, nanti kita akan lihat hasil ujinya kan gitu. Pengaruh positif atau tidak? Nah, coba hipotesis yang kedua. Sebentar dulu. Jadi nanti Anda kalau menyusun disertasi dan lain sebagainya, pasti ada prolognya di atas nih, ya sebelum hipotesis itu, yang membangun hipotesisnya itu. Ya tadi 3 item tadi ya, ada teorinya yang disinggung di situ, meskipun sebelumnya dijelaskan logikanya dan penelitian sebelumnya harus disinggung-singgung seperti itu. Ya, nah nanti kalau enggak ditanya ya itu ya. Oke, H2 coba H2. Kalau nggak salah tadi Anda menyebut H2 juga. Pak, sebelum Ya, H2, silakan. sebelum H2, apakah Ya. tepat menggunakan kata dan untuk menghubungkan hubungan? Apakah misalnya lebih tepat terhadap misalnya? Oh, gitu. Jadi hubungan itu kan hubungan kalau yang dimaksud itu hubungan pengaruh antara ESG, penerapan ESG terhadap profitabilitas bank atau hubungan antara penerapan ESG dan profitabilitas bank. Ini juga apa ya? Pemilihan diksi mungkin juga perlu dikritisi, Pak. Ya, mana tadi anu kok hilang lagi? Ya, kalau saya menangkapnya memang kalau kalau korelasi ya mungkin lebih tepat dan ya mungkin ya kalau hubungan terhadap boleh ini dari diksi atau bahasa ya. Kalau hanya karena kenyataannya dia juga melakukan regresi gitu lah. Ya, dia juga melakukan regresi. Paling tidak kita menangkap apa yang ya boleh kita kritis terhadap tulisan itu boleh. Artinya saya menghargai itu ya. Jadi nanti mungkin Anda mau menulis kalau relasi hubungan ini dan ini ya memang lebih tepat menurut kita ya. Kalau apa pengaruh impact terhadap tuh gitu kan. Nah, makanya dia menggunakan kata-kata relationship. Ya mungkin kalau menggunakan kata relationship mungkin N juga sudah tepat. Hubungan hubungan antara ISG dan profitabilitas. Meskipun nanti dia tidak hanya apa koreksi. Tapi kalau dia menggunakan hubungan, tapi dia juga menyebut arah masalahnya. Cuma masalahnya arahnya dia masih ambigu, positif dan negatif. Kalau harus lihat dari hasilnya, memang dia agak berani menulis positif
karena kelihatannya ya, karena Pak Ruslan cuma sekilas melihatnya. Ada yang tidak berpengaruh positif, ya nanti dilihat. Gitu ya gambarannya ya. Bisa dipahami ya. Coba ke hipotesis 2 sebelum kita melihat hasil. Ya. Baru hipotesis 2 ini nanti, dia nyebut kata-kata impact sudah. Jadi impact ya, atau dampak atau pengaruh ESG terhadap profitabilitas berbeda antara IBS dan JBS. Nah, ini sebenarnya dia moderasi ya. Moderasi, menggunakan variabel moderasinya itu bank syariah dan non bank ini. Nanti bank syariahnya sebagai variabel, banknya ini sebagai variabel dummy. Ya, bentar, HP itu sudah ada. Nah, lanjut ke situ. Jadi dampak pengaruh sebenarnya ingin melihat dampak pengaruh terhadap dampak pengaruh SG terhadap profitabilitas antara IBS dan JBS. Jadi masing-masing dilihat di IBS-nya berpengaruh, dampaknya pengaruhnya bagaimana, di JBS-nya bagaimana, di konvensional banknya bagaimana, kan gitu hipotesis jadi. Nah, apakah berbeda signifikan tidak? Kan gitu. Ya. Saya juga punya alternatif metode selain ini ya, namanya uji subgrup nanti. Jadi uji subgrup itu masing-masing diuji. Nah, uji subgrup ini pernah saya lakukan di jurnal saya, ya. Bukan di jurnal saya pernah nulis tesisnya terkait pakai moderasi, tapi ya karena pakai variabel dummy moderasinya, maka pengujiannya tidak secara ini ya. Nanti beda lagi. Masing-masing punya argumen ya. Kenapa dummy itu satu dan nol. Nolnya kalau dikalikan di SK nanti nol, itu masalahnya. Ya, jurnal ini bisa dikritisi ya. Jadi sebenarnya kan ingin menguji beda koefisien. Kan kalau pengaruh itu kan melihat koefisiennya toh. Koefisien antara SG terhadap profitabilitas. Sebentar, nunggu adzan dulu ya, kata kok ini. Sebentar aja. Baik, di HP saya sudah berhenti ya tanya. Meskipun di saya dekat musola juga. Tapi nggak kedengaran ya masalahnya. Baik, kembali ke hipotesis itu. Jadi yang kedua itu ingin melihat apakah pengaruh SG terhadap profitabilitas seperti hipotesis satu itu berbeda enggak dengan antara antara IBS dengan JBS. IBS itu Islamic Bank dan konvensional bank kan gitu. Seharusnya jawaban yang diharapkan nanti berbeda signifikan kan gitu. Termasuk yang ambigu yang hipotesis pertama tadi ya, seharusnya dia menulis impact positif kan gitu ya. Oke, coba kepingin lihat ke hasilnya. Kita akan cek di hasilnya. Untuk pengukuran ini ya ISG, cuma memang kendala kita, saya sebenarnya tertarik nulis ini juga ya. Gampang sebenarnya. Cuma agak agak bekerja keras nanti karena kita agak khususnya kita belum punya data yang khusus
ya seperti Bloomberg dan lain sebagainya ya. Nah, kalau nyari satu-satu itu butuh ekstra, misalnya laporan keuangan atau laporan keberlanjutannya, misalnya uh, uh, apa penggunaan energinya atau apa. Sebenarnya di sini sudah disebutkan item-itemnya. Coba kepingin lihat jawabannya dari hipotesis di mana Anda? Nah, stop regresinya dulu, regresinya dulu, ya. So, regresinya dia meregresi. Nah, regresi apa BP itu? Ada berapa regresi dia? Ya karena waktunya mepet, coba ke hasil aja, ke hasilnya. Ini deskripsi statistiknya, terus variabel kontrolnya banyak ya. Tadi sudah disebutkan oleh variabel kontrol sama temannya. Ini penting variabel kontrol. eh Sebenarnya kalau kan gini, sebenarnya pengaruh ESG itu terhadap profitabilitas itu tidak hanya dipengaruhi ESG kan gitu. Banyak variabel lain kan gitu logikanya. Karena penelitian sosial ini agak ini domainnya kayak eksak, eksak gitu ya. Saya dulu sebenarnya orang eksak cuma ya pada eksak itu karena saya pernah kuliah di kimia soalnya. Meskipun berhenti nggak lanjut kuliah ke akuntansi. eh Pinginnya ah ada faktor lain di situ ya. Nah, faktor potensi-potensi yang lain yang bisa berpengaruh terhadap profitability ini dimasukkan sebagai variabel kontrol ya. Atau dengan sebutan tadi harapannya apa? Supaya tidak bias karena memang ada faktor lain pengendali yang mempengaruhi itu gitu ya. Kalau penelitian yang negara, ini pasti ada nanti kontrol negara juga. Ada enggak country? Nah, ini juga di tabel itu ada country dummies. Disebut yes, yes, yes itu artinya apa? Dia memasukkan kontrol dummies negara. Ya, kalau mau belajar nanti di tabel tadi. Ini juga ada. Tadi. Jadi hasil tadi. Eh, Mana ini hasilnya ya? Ya. Di paling bawah itu juga dia nyebut ada ini kontrolnya banyak deh. Penelitian yang bagus biasanya kontrolnya banyak. Biasanya ya dia sendiri. Menteri Dami dia masuk. Artinya apa? Meskipun di regresinya dia tidak disebutkan, ya, dia memasukkan juga variabel kontrol dummies. Misalnya kita meneliti di Indonesia ya, di Indonesia nggak tahu di metode di kan. Kemudian kita menggunakan negara lain juga, misalnya eh, Malaysia, terus Brunei, terus jangan bergerak dulu ke yang tadi. eh Apalagi misalnya Filipina dan lain sebagainya. Maka kalau datanya pas di Indonesia, Anda kasih nol. Ketika menyebut datanya misalnya apa Malaysia, misalnya Anda kasih satu. Kenapa itu kok perlu variabel kontrol seperti ini? Kita menyebut Malaysia, apa Filipina, kita sebut di datanya ya. Kenapa kok kita harus menyebut variabel kontrol itu? Karena tadi bahwa masing-masing negara itu eh, bisa nanti inflasinya berbeda, ekonominya berbeda, besarannya berbeda. Termasuk tadi ya sempat ditanyakan, biasanya size itu masuk variabel kontrol. Kenapa? Karena perbankan itu beda-beda besarnya. Misalnya, nah, maka dia harus dikontrol dengan size. Coba ada enggak variabel kontrolnya size ini? Biasanya jurnal-jurnal yang bagus, leverage itu juga sebagai variabel kontrol. Coba ke hasil, mana di sini hasilnya tadi? Hasil regresinya. Stop. Mana? Hasil regresinya, coba. Yang untuk menjawab yang tadi, di mana Anda melihat jawaban
bahwa ini berpengaruh ini pada ini kan gitu. Untuk menjawab hipotesis itu. Mana ini? Enggak di tabelnya. Kita belajar membaca tabel nanti sehingga kalau menjawab hipotesis satu gimana melihatnya di tabel ini? Coba ke atas lagi tabelnya. Itu simbol-simbol berarti Anda harus pahami dulu ya. Apa itu? Inim itu apa? Itu apa? LB itu apa? Inim itu apa? Interaksi antara IB dan SG. Ini interaksinya ya. Dia meregresi juga. Ini hasil regresi atau kalau ini hasil regresi, coba hipotesis yang pertama terbukti enggak dari atas, tabel atasnya. Nah, kita belajar tabel. Kalau kalimat itu kan sebagai penjelasan bahwa ini yang mana ini pakai. Karena ada berapa biasanya bisa menggunakan dua, karena dia menggunakan ROA juga atau berarti dia dua kali saya kira ya. Nah ini yang ROA, coba dilihat ROA. Jadi kalau melihat ROA juga menggunakan NIM juga ya, yang ROA. Coba kalau membaca yang ROA itu gimana ini? Gimana kita membaca bahwa ISG itu berpengaruh positif di tabel, di tabel. Makanya ini penting. Ketika Anda baca kalimat, kalau nggak bisa baca tabel kan pasti ada keterangannya. Kan gitu. Ya, gimana untuk menjawab H1 itu? Ya, Pak. Kan H1 bunyinya ISG berpengaruh, katakanlah positif ya, terhadap profitability. Nah, tinggal dilihat profitability-nya itu ada berapa. Ada ROA, ROE, ada apa lagi? Kayaknya NIM tadi apa itu? Ya, karena saya nggak baca ini. Nah, berarti ada tiga gitu ya. Saya konfirmasi kemudian. ROA, ROE, ini ROE, ROE. Terus apa lagi? ROA. Ini ROA, satunya NIM ini ya. Saya nggak paham NIM ini yang dimaksud apa kan gitu ya. Nanti Anda bisa dilihat penggunaan. Yang fokus pada ROA dan ROE-nya saja yang ini. Anda cukup pakai ROA, ROE saya kira cukup ya untuk memiliki ini. Data juga sudah ada. Maksud saya gini, kita misalnya ke ROA ini. Ke ROA. Oke, ke ROA ini. Kan kita ingin menjawab hasil penelitian yang bagus, yang robust mestinya. Baik dari dia mengukur dengan ROA, baik dengan ROE, baik dengan NIM, semuanya harus terbukti signifikan ISG-nya. Kan gitu. Gimana Anda melihat bahwa hasilnya seperti itu? Coba saya butuh penyaji tadi, menurut hasil yang Anda baca tadi, itu bunyinya gimana? Kemudian sambil dilihat ini. Kalau melihat ini, ada dia variabel ESG digabung. Satu, ya. Ada dia mensendirikan environmental sendiri, variabel sendiri. Ada apa sosial disendirikan juga, ya. Jadi dia ada menggunakan berapa regresi? ROA saja itu sudah 4 loh. Jadi yang pertama meregresikan ROA di persamaan satu itu ya, memasukkan ESG-nya jadikan satu. Memang di pengukurannya jadi ada yang dijumlahkan di pengukurannya. Jadi ESG-nya environment, sosial, governance-nya itu dijadikan satu. Di dilihat yang ROA dulu, kolom yang pertama, anu apa? Kolom yang pertama ROA. Nah, di situ. Yang ESG, karena kita fokusnya ke ESG. Nanti kalau Anda mau menjelaskan LROA itu apa, nah boleh. Kan kita yang mencari kan ESG-nya ya. ESG terhadap ya ESG-nya kalau berdasarkan data itu kalau kita hanya semata ESG
Itu terbukti enggak itu? Mana penyajinya? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab, baik. Tapi ini yang penting di sini kalau mau Anda meneliti ya, baca bisa. Kalau dilihat itu biasanya ditandai bintang itu, bintang 2, bintang 3, ada bintang 1. Kalau bintang 2 itu biasanya signifikannya 5%. Kalau bintang 3 1% semakin signifikan. Kalau bintang 3 ya, kalau bintang 1 10%. Biasanya di bawahnya ada penjelasan. Berarti ini yang hipotesis bukan hipotesis dia apa untuk meregresikan yang pertama dia yang ruas saja itu dia signifikan 5% ya. Dia positif ya, positif yang di blok itu positif ya. Kalau negatif ya kayak TB itu tadi ya. Nanti disampaikan L ruas itu apa ya. Tapi kita fokus ke ini ya. Itu yang kolom pertama dulu, yang ruas pertama dulu ya. Yang lain bisa baca ya, maksudnya itu kalau dilihat bukan kolom itu ke bawah, persamaan 1 ke bawah. Nah, gitu berarti dia ya yang penting harus paham. Yang lu nggak paham yang saya omongkan sampaikan saja. Kita sama-sama belajar ya. Berarti dia meregresikan LL ROA, LB gitu ya, ESG. Tidak dipecah-pecahkan ES-nya G dipecahkan tidak. Ya. Kemudian dia memoderasi. Biasanya di bawahnya G itu ada persamaan TB DEG ya. Oh IB ya itu ya IB ya. IB itu Islamic Banknya ya. Ada variabel damnya 1 ya. Islamic Banknya dia moderasikan ya. Kalau dilihat dari itu tidak ada bintangnya berarti tidak signifikan. Kalau dilihat tidak ada bintangnya itu. Yang kolom pertama ya. Nah, kalau bawahnya lagi konstanta, konstanta itu ya. Ke bawah lagi objeknya jumlah sampelnya yang diteliti dan seterusnya. R itu kalau nggak salah Einstein itu ingin melihat apa heterogenitasnya tadi ya. Biasanya kita pakai ujian statistik klasik. Kembali ke ini. Jadi di variabel pertama di SG itu berpengaruh positif signifikan. Ya. Cuma di pengujian berikutnya dia mencoba meregresi environmentalnya saja. Gitu. Di itu itu meregresi itu dia tidak signifikan kan gitu ya juga moderasinya juga tidak signifikan tuh ya di di E-nya itu 0,002 biasanya 0,02 kemudian cuma tiga ini buat ya itu hasil p-value-nya dan koefisiennya biasanya ya biasanya yang ditampilkan koefisiennya ya dan apa eh, signifikansinya. Kalau tidak, ini signifikansinya ditandai bintang. Biasanya ada penjelasan seperti itu. Kalau melihat itunya tidak signifikan, tapi positif ya. Kemudian di ruang ketiga, itu kita melihat S-nya juga tidak ada tanda bintangnya. Yang persamaan 4, dia membreakdown lagi ke governance-nya saja, juga tidak signifikan. Ya, artinya apa? Memang dia enggak biasanya penelitian yang hasilnya kuat itu ya meskipun dia gabung ESG-nya kemudian ruangnya terpecah sendiri E-nya juga signifikan juga positif yang 3 juga positif signifikan yang yang keempat juga signifikan itu baru kuat ya itu dari ruangnya saja ya kemudian dari ROE-nya sebelum ke ruang dari NIM-nya kalau dari NIM itu ISG berpengaruh ya, positif sama seperti tadi. Kemudian G-nya itu berpengaruh. Ya, yang dari ini ya, kolom ketiga itu. Yang G berpengaruh. Tapi ukuran profitabilitasnya NIM, saya nggak tahu NIM itu yang apa, nanti Anda yang menyampaikan.
Kemudian ke bawahnya dari sisi ROE. Ini cara membaca ya. ROE, coba ke bawah ROE. Belum bergerak. Nah, ROE mana? ROE. Kenapa saya menggunakan jurnal ini? Jurnal ini agak enak dibaca. Ada jurnal saya yang nggak bisa baca sama sekali. Apa dibuat sengaja ribet, apa ruwet atau gimana saya juga kan. Ini dia variabel independennya menggunakan ROE. Nah, kalau dilihat dari sini, SG-nya, ESG yang gabungannya, jadi dia berpengaruh signifikan. Tapi kalau dipecah, E-nya saja, S-nya saja, ini malah negatif, negatif toh, tapi tidak signifikan juga. Ya, G juga tidak. Kalau tidak signifikan itu ya tidak pengaruh ya, meskipun negatif, positif nggak usah di ini. Kemudian moderasinya itu berpengaruh signifikan, bintang 1 berarti 10%. Ya, kemudian apa lagi yang dipecah moderasinya di kolom 3 itu 0,067 itu bintang 1 berarti dia signifikannya 10%. Signifikan yang kuat tuh yang 1% ya, artinya alfanya 1%. 5% itu yang standar yang umumnya, 10% ya signifikannya hanya pada alfa 10%. Yang kuat, yang bagus 1%. Jadi makanya saya juga tidak heran ketika tadi dia berhipotesis positif, negatif, ya. Nah, kata-katanya juga tidak menggunakan kata-kata pengaruh. Artinya dia sendiri juga dengan meskipun merejeki seperti ini kan kurang anu ya. Tapi ya namanya nulis itu seni ya, seni ya. Karena di jurnal itu yang penting bisa dipahami, diterima oleh reviewer dan diterima oleh jurnalnya. Nah, kalau melihat dari ROA-ROE ini, kalau hanya ukurannya pada ESG saja, itu berpengaruh positif signifikan ya. Sini ya. Nah, itu yang khusus dengan ISG-nya saja. Ya. Berarti kalau dia mengatakan bahwa ESG berpengaruh positif, ya signifikan kalau berdasarkan ininya ya. Kalau moderasinya, coba moderasinya berbeda signifikan aja. Karena di sini kalau mau ngambil kesimpulan dari RUE itu ya dia moderasinya signifikan. Nah, cuma yang diharapkan berbeda signifikan positif atau negatif. Seharusnya ISG itu. Nah ini nanti ada perbedaan nanti cara meneliti ini dengan ada beda lagi ya. Karena moderasi itu kalau variabel dummy menurut para riset yang lain tidak boleh digunakan untuk diperkalikan seperti ini. Ya, nanti yang kan dummy itu, moderasi itu kan angkanya dikalikan dulu. Nah, kalau yang nol berarti nanti dikalikan dengan SG-nya kan juga nol gitu. Ya, nanti mudah-mudahan ada waktu saya untuk menjelaskan uji beda yang bukan uji beda, moderasi yang dummy karena saya melakukan ini tidak seperti ini ya. Saya ingin tahu jawaban yang tadi yang disampaikan oleh penyaji tadi di namanya bagaimana? Karena kita harus saling cross check ke sininya. Hipotesis 1 diterima enggak di ininya? Di penyaji tadi. Di PowerPoint Anda tadi. Kalau melihat dari ini, kalau berdasarkan ESG-nya saja ya, tanpa breakdown environmental, sosial, governance gitu. Memang yang bagus, yang kuat masing-masing berpengaruh yang bagus. Tapi dia sudah bisa berargumen dong, karena ESG-nya